Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Bapak Guru berharap semoga anak-anakku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita. Selawat dan salam kita kirimkan juga atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai dan insya Allah akan menjadi syafaat buat kita semua nanti di hari kemudian. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru cintai dan selalu banggakan, alhamdulillah kita sekarang sudah ada di pembelajaran yang ke-6, subtema 2. Artinya setelah ini berarti nanti hari Senin anak-anakku akan memasuki subtema 3 untuk pembelajaran atau untuk tema kedua kita di kelas 2 ini. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita lanjutkan melihat materi kita hari ini, Bapak Guru kembali mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengangkat tangan. Kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah, memohon supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah membaca doa bersama-sama dan sekarang Bapak Guru akan menunjukkan apa sih materi kita hari ini. Oke, silahkan diperhatikan layarnya Bapak Guru. Materi kita hari ini anak-anakku sekalian, yang pertama adalah menemukan makna kata dan membuat cerita berdasarkan kata-kata tersebut. Ya, jadi sebentar akan ada ditampilkan beberapa makna kata, kemudian anak-anakku menentukan atau membuat cerita dari makna berdasarkan kata tersebut. Kemudian kita akan belajar juga menceritakan manfaat aturan bertamu di rumah teman. Jadi kalau kemarin di pembelajaran 5 kita belajar apa-apa yang harus kita lakukan ketika bertamu di rumah teman, apa yang harus kita lakukan dan ada apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, itu pelajaran kita kemarin. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk mengetahui apa sih manfaatnya dari aturan itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan belajar untuk menguraikan bilangan sebagai hasil kali bilangan lain dengan berbagai kemungkinan. Jadi anak-anakku sekalian, kita kembali belajar berhitung, dan untuk kali ini masih bersambung dari pembelajaran sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya anakku sudah latihan membuat tabel, ya, tabel perkalian, kemudian mencoba menggunakan tabel itu untuk menentukan perkalian dari hasil yang sudah ada. Nah, ini akan kembali kita latihan lagi sebentar ya, tapi nanti akan lebih banyak lagi. Berapa kali berapa menghasilkan mendapatkan hasil yang diperlihatkan. Jadi ada tabel seperti yang kemarin ya. Oke. Nah, anakku sekalian, untuk materi pertama saya kira anakku sudah persiapkan bukunya di halaman 55. Di situ ada gambar payung ya. Kemudian ada tebak-tebakan. Ini juga anak-anakku boleh praktekkan di rumah bersama dengan keluarga yang ada di rumah ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya di kelas 2, Bapak Guru justru membagi kelompok beberapa kelompok di dalam kelas. Kemudian satu kelompok dikasih kata jawaban dari apa yang teka-teki yang akan dia buat. Kemudian dia membuat teka-teki untuk temannya, nanti temannya akan menjawab. Contoh teka-tekinya seperti ini ya. Permainannya seperti ini, tebak kata ya. Jadi kita tidak memperlihatkan gambar payung ya. Permainannya seperti ini. Aku termasuk benda padat. Aku berbentuk seperti jamur. Aku dapat dibuka dan ditutup.
Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Jadi ini sebenarnya yang disampaikan adalah ciri-ciri payung. Nanti temannya akan ditanya, siapakah aku? Nah, ditanya, siapakah aku berdasarkan ciri-ciri yang ada di sini, nanti dia akan menjawab payung. Ya, sebentar kita latihan ya. Sebentar kita latihan di bagian ayo berlatih. Nanti ada di situ ada gambar sepatu, gambar jam. Anakku boleh membuat seperti ini. Nanti dijawab oleh teman-temannya. Disebutkan ciri-cirinya ya. Oke. Nah, kemudian di sini di bukunya masih di halaman yang sama. Anakku boleh baca di situ. Ada beberapa kata di situ. Anak-anakku mencari maknanya, mencari artinya di dalam kamus yang anak-anakku punya. Kalau ada yang biasa buka Google, boleh juga ya. Didampingi sama orang tuanya, membuka internet. Kemudian di situ kan ada kamus online. Ya, boleh cari di situ apa sih artinya itu hujan. Ya, kalau kita ditanya apa itu hujan, ya gampang ya. Hujan adalah air yang turun dari langit ya. Ketika hujan ya. Tapi makna yang sebenarnya di kamus boleh anakku lihat. Begitupun dengan angin ya. Air, debu, panas, matahari ya, anakku boleh lihat di kamus itu apa sih artinya sebenarnya. Nanti setelah itu anakku boleh berlatih untuk membuat sebuah cerita menggunakan kata-kata ini. Kalau misalnya anakku pilih hujan, berarti membuat cerita berdasarkan kata yang dipilih, yaitu hujan ya. Mungkin ceritanya tadi pagi aku pergi ke sekolah diantar oleh ayah menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Tidak lama kemudian turunlah hujan. Nah, itu kan sudah masuk hujan ya. Karena ayah membawa mantel, sehingga kami singgah di depan ruko, kemudian memakai jas hujan tersebut. Kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di rumah, walaupun kami kehujanan naik motor, tetapi badan saya tidak basah karena saya menggunakan jas hujan yang dia siapkan oleh ayah. Ya, begitu ya. Ya. Kalau anak-anakku yang misalnya menggunakan mobil, bagaimana ceritanya? Ya, berbeda lagi ceritanya. Ya, mungkin dia tidak menggunakan jas hujan, tetapi dia juga tetap bercerita sesuai dengan kondisinya dia ya, ceritanya dia. Misalnya saya diantar oleh ayah ke sekolah menggunakan mobil. Pada saat kami mau pulang, tiba-tiba langit mendung dan tidak lama kemudian hujan turun. Karena kami menggunakan mobil, kami pun tetap melanjutkan perjalanan. Tetapi kami melihat atau saya melihat beberapa orang harus singgah di pinggir jalan karena mereka menggunakan motor dan tidak membawa atau lupa membawa jas hujan. Jadi hujan hari ini perlu disyukuri karena insya Allah akan membawa berkah buat banyak orang. Dan saya juga bersyukur karena hari ini saya diantar oleh ayah menggunakan jas hujan, menggunakan mobil, sehingga saya tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan jas hujan, dan saya juga tidak kehujanan walaupun kami tetap melanjutkan perjalanan di saat hujan sedang turun. Ya, jadi ada kata hujan di dalam ya. Ada kata hujan di dalam. Dan ini anak-anakku boleh memilihnya nanti ini. Ini tentu saja bukan menjadi tugas, tetapi tidak ada salahnya anak-anakku latihan karena ini harus memang diketahui. Sudah saatnya anakku di kelas 2 latihan membuat kalimat, latihan membuat cerita. Ceritakan apa yang anak-anakku paham, ceritakan apa yang anak-anakku rasakan. Sampaikan dalam bentuk tulisan ya, biar orang lain bisa membaca. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu memahami memahami manfaat dari aturan yang ada. Jadi anak-anakku sekalian, aturan-aturan yang ada itu tujuannya adalah supaya kita itu menjadi lebih tertib, menjadi lebih disiplin, ya. Itu tujuannya secara umum. Tapi banyak sekali aturan-aturan yang ada dan itu kita tidak boleh
merasa berat untuk mengikutinya, karena itu tujuannya adalah bagus semua. Di bukunya banyak sekali, dan ini salah satu, ada beberapa, 3 ditampilkan di sini. Yang di bukunya di halaman 56, anak-anakku boleh baca sendiri, di situ banyak. Di sini yang ada gambarnya saya coba tampilkan. Ini adalah membantu ayah mengangkat barang. Ini manfaatnya tentu saja kalau sendiri ayah mengangkat ini, wah, akan lama ya, bisa saja ayah sampai keringatan baru selesai. Tapi kalau satu diangkat ayah, yang satunya diangkat Nina, yang satunya diangkat adiknya, ya cepat sekali selesai. Ya, dua kali berangkat sudah 6 yang terangkat. Kalau ayah 6 yang diangkat harus bolak-balik sampai 6 kali ya. Jadi aturannya harus membantu ayah ketika ayah bekerja. Itu adalah aturan yang sangat bermanfaat sekali ya. Bukan cuma mengangkat barang, tapi bisa mencuci mobil, ya, bisa membersihkan taman, ya, dan bisa merapikan, membantu ayah merapikan barang-barangnya. Banyak sekali. Sama dengan ini, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan, merapikan kamar misalnya. Ya, merapikan mainan setelah digunakan, ini juga adalah aturan yang memang harus anak-anakku patuhi ya. Jangan setelah bermain, wah, masih berharap kakaknya yang rapikan, mamanya yang rapikan ya, padahal mamanya juga punya kesibukan yang lain ya. Oke, jadi anakku harus memahami ini dan harus dipraktekkan ya, karena manfaatnya memang sangat luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan, sudahkah kamu menjalankan aturan di rumah dengan baik? Ya sudah ya, anakku pasti sudah, karena saya yakin anakku di kelas 2B ini adalah orang-orang yang baik, anak-anak yang soleh dan seleha ya, selalu mematuhi aturan. Kenapa mesti kita mematuhi aturan? Karena dengan melaksanakan atau mematuhi aturan, hidup kita akan menjadi lebih tertib, hidup kita akan menjadi lebih disiplin ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan lagi ke materi yang ketiga. Untuk di materi yang ketiga ini, seperti yang Bapak Guru sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar perkalian lagi. Tetapi kalau dulu kita belajar perkalian berapa hasilnya berapa, untuk yang sekarang hasilnya sudah kita ketahui, tetapi kita akan melihat ini hasil ini, misalnya 24 ini, dari mana hasilnya 24 ini? Oh, ternyata dari 2 kali 12. Dari mana lagi? Banyak kemungkinan. Untuk mengetahui itu, misalnya seperti ini contohnya, ada 2 kotak donat, satu kotak berisi 12 donat. Satu kotak ini isinya 12, ini 12, kalau digabung ya 24. 2 kali 12, berarti kemarin di pembelajaran 3 kita belajar kalau perkalian 2 itu adalah berapa yang dikalikan 2, berarti bilangan itu dijumlahkan. Berarti 2 kali 12 ya 12 tambah 12 sama dengan 24. 12 tambah 12 24 ya. Oke, nah bagaimana kalau misalnya kita mencari kemungkinan yang lain dari 22 kali 12 ini, tetapi hasilnya adalah 24. Nah, contohnya seperti ini. Di toko donat bisa dikemas dalam kotak kecil, satu kotak kecil berisi 6 donat. Jadi yang tadinya kotak besar ini 12 isinya, kalau kotak kecil itu hanya 6 ya. Di sini 6, di sini 6, di sini 6, di sini 6. Ya, kembali lagi, perkalian adalah penjumlahan berulang. 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24 ya. Nah, berarti 4 kali 6 hasilnya 24. Kalau kita kembalikan ke yang awal tadi, bahwa 24 ini berapa kemungkinannya, bisa 2 kali 12, bisa 4 kali 6. Apakah bisa 1 kali 24? Bisa. 2 kali 24 dikali 1 bisa ya. Nah, untuk berdasarkan gambar ini, gambar 1 dan gambar 2, diketahui bahwa 24 merupakan hasil kali dari 2 kali 12 dan ya 2 kali 12 dan 4 kali 6. Oke, bisa dipahami nah ya. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Ini yang Bapak Guru tadi sampaikan. Perhatikan tabel di samping. Suatu bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Ini dia. 24 ini, ternyata 24 ini adalah hasil kali dari 1 kali 24, hasil kali dari 2 kali
12. 24 ini juga hasil kari dari 3 kali 8 dan 4 kali 6. Ya. Kalau ini bagaimana? Sekarang tuliskan beberapa perkalian dengan hasil berikut. Dilakukan dengan cara pengelompokan. Nah, boleh anak-anakku cari di sini. 1 kali 30, tentu 30. Bagaimana caranya untuk mencari yang lain? Anak-anakku kemarin sudah membuat tabel perkalian. Silahkan dibuka itu kembali. Gunakan tabel perkalian itu untuk mencari. Kalau ada yang tabel perkaliannya kemarin ada yang bisa ada yang lebih dari 10, itu kan tabel perkaliannya hanya 1 sampai 10. Kalau perkaliannya lebih dari situ bagaimana? Ya, boleh anak-anakku gunakan ini. Misalnya dicoba-coba. Ambil ini donatnya kan 30. Ambil, anak-anakku siapkan 2 kotak. Kemudian ambil ini, masukkan. Yang ketiga masukkan di kotak pertama, yang keempat masukkan di kotak kedua sampai habis ini. Kalau habis ini dimasukkan baru dihitung berapa jumlahnya. Oh, berarti kalau 2 di sini, nah, pasti isinya 15 ya. Ini dia. Nah, 2 berapa? Dari 30 ini disiapkan 2 nampan besar, tempat kue besar atau kotak besar. Kemudian di sini juga 1, 2, ambil 15 ini, atau ambil 1, 2 masukkan di sini, 1 masukkan di sini, atau ambil dulu 5 masukkan di sini, 5 juga masuk sini ya. Nah, nanti kalau habis masuk di kedua atau 4 itu, nanti hasilnya akan masing-masing berisi 15. Boleh juga langsung dibagi 2 di sini. Bagi 2 sama banyak ya. Sama banyak. Ini kita garis bawah, kita bagi 2. Ini 5, 10, 15. Ini 5, 10, 15. Jadi kalau kita garis di sini berarti sebelah kiri 15, sebelah kanan 15. Ini dia. Kita bagi 2, 15 hasilnya, ya. Bagaimana kalau 3? Berapa kira-kira? Ya, pasti isinya adalah, dan aku sudah tahu ini. Ini kalau kita bagi 3, 1, 2, 3. Berarti isinya adalah 10. Apalagi? Boleh 5. 5 kali 6. 30 juga hasilnya 5 kali 6. Ya. Kenapa 1, 2, 3, 4? Karena memang 4 itu tidak ada pasangannya untuk menghasilkan pas 30 ya, sehingga tidak digunakan. Boleh anak cek di tabel perkaliannya, apakah ada 4 perkalian 4. Nah, yang ada itu hanya perkalian 6 ya, 5 dengan 6. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat latihannya. Pertama, tuliskan ciri-ciri benda berikut. Ada gambar sepatu, ada gambar jam. Apa ciri-cirinya ini? Anak-anakku tadi boleh menuliskan sesuai dengan ciri-ciri yang ada di payung tadi yang teka-teki. Mau dibuat dalam bentuk teka-teki juga boleh. Mau juga seperti ini boleh. Yang penting ada ciri-cirinya. Oh, ini sepatu, bendanya adalah benda padat. Dia berbentuk seperti perahu kan? Ya, perahu cuma ada tutupnya. Atau ada yang mau tulis berbentuk seperti kapal juga boleh. Kemudian dapat melindungi kaki ketika berjalan. Benda apakah itu? Nah, nanti teman-temannya kalau mau dibuat teka-teki, teman-temannya bisa menjawab, oh itu adalah sepatu ya, karena dia bisa melindungi kaki ketika kita berjalan. Oke. Kemudian ini apa ini? Ini adalah jam. Anak-anakku boleh tuliskan juga ciri-cirinya. Ini juga benda padat ya, bisa ditaruh di bisa melingkar di tangan, kemudian dia bisa menunjukkan waktu. Apakah dia? Dia adalah jam. Nah, bagaimana dengan ini? Tuliskan 3 contoh aturan di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama. 3 contoh aturan di rumah yang bisa dilakukan bersama-sama. Tadi contohnya membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, kemudian merapikan mainan secara bersama-sama. Kalau di sini boleh anak-anakku tuliskan contoh yang lain. Banyak sekali saya rasa, dan anak-anakku sudah tahu itu. Misalnya membantu ayah mencuci mobil juga, membantu merapikan tempat tidur ya. Membantu ibu ini ya, pasti ibu yang bantu ini merapikan tempat tidur, atau kakak merapikan sendiri buku dan alat tulis ketika sedang belajar. Tapi ini bersama-sama. Oh, boleh membantu
adik merapikan, karena adanya baru TK mungkin dibantu merapikan, dia belum bisa sendiri, jadi dibantu adik membersihkan merapikan alat tulisnya, alat gambarnya setelah dia belajar ya. Oke, bagaimana dengan soal selanjutnya? Nomor 3. Tuliskan perkalian dengan hasil berikut. Tuliskan perkalian dengan yang berbeda sebanyak-banyaknya. Jadi ini kolomnya ada 4, ini juga 4, ini 48, berapa dikali berapa sehingga 48. Ini juga 64. Kita coba 1 berarti 48 pasangannya ini. Kalau 2 kira-kira berapa? Ya, kalau 48 ini kita bagi 2, kita bagi rata 2, maka hasilnya akan setiap bagian itu mendapatkan 24. Kalau 3 bagaimana? Bisa 3? Tidak bisa. 4 bisa? Tidak bisa. 5, 3 bisa. Dan aku boleh cari di tabel perkaliannya ya. Lihat di situ yang hasilnya pertemuan antara baris dengan kolom, di mana ada 48. Oh, ternyata di situ ada 6 kali 8 ya. 6 kali 8. Berapa lagi? Ya, 8 kali 6 juga. Apakah boleh? Boleh. Dan aku boleh tambah lagi di bawahnya menjadi 48 kali 1 atau 24 kali 2. Tidak ada masalah. Dibolak-balik juga tidak ada masalah. Bagaimana dengan 64? Untuk 64 ini saya anggap ini adalah tugasnya anakku. Silahkan diisi. Contohnya sudah banyak. Ini juga ada di sini. Kemudian ini Nina mempunyai 3 kotak pensil warna. Ada 3 kotak pensil warnanya Nina. 1 kotak berisi 10 pensil warna. Berapa jumlah seluruhnya? Ya, buat 3 kotak, masing-masing berisi 10. Berapa isinya? Silahkan dihitung. Maden Antoni memetik jambu di halaman rumah. Ada 6 keranjang jambu yang sudah dipetik. 1 keranjang berisi 8 jambu. Berapa jumlah seluruh jambu? Ya, ada 6 keranjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 keranjang berisi 8. 8, 8, 8, 8, 8. Sebanyak 6 kali. 6 kali. Berapa jumlah seluruhnya? Silahkan dicari. Boleh menggunakan tabel, boleh menggunakan perkalian penjumlahan berulang. Karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi tugas kita hari ini, anak-anakku sekalian, ini dilengkapi, kemudian ini dan ini. Ini silahkan ditulis ulang karena Bapak Guru sudah jawab. Kalau anak-anakku tulis rapi di bukunya, ini nilainya 10. Ini ditulis dengan baik, nilainya 30. Ini ditulis dengan baik dan benar, nilainya 30. Ini juga nilainya 30. 10, 30, 30, 30, jumlahnya 100. Kalau anakku kerjakan dengan baik, ini nomor 3 sampai 5, Bapak Guru kasih nilai 100. Saya siapkan tempatnya di Teams. Selamat bekerja untuk anak-anakku sekalian, selamat belajar, tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.